kalau misalnya petani itu berbasis komunitas, itu mengolah secara baik ini hutan untuk menghasilkan satu produk, nah, itu pasti berfungsi untuk menjaga hutan. Jadi tidak harus membabat hutan. Kalau di hutan kan ada hasil hutan bukan kayu. Nah, dengan adanya siklus untuk bisa memanen setiap saat, itu kan juga menjaga hutan. Segala sesuatu yang dari alam itu pasti bermanfaat besar bagi kita. Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Puswara. Di podcast Basuara kami mengajak Anda menyelami budaya Timur Indonesia, berkenalan dengan figur inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang tengah dihadapi di kawasan Timur Indonesia. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Karena di sini saya dengar bahwa semua produser base farm ini berasal dari petani lokal. Iya. Nah, pentingnya kita menggunakan pangan lokal ini apa sih? Memangnya apa yang terjadi gitu sama petani atau produksi pangan lokal gitu sehingga kita harus menganggap bahwa pangan lokal ini penting? Iya sebenarnya. Jadi kenapa pangan lokal itu penting? Jadi kita pernah inflasi tahun 98. Kita juga sekarang bukan 98 ya. Sekarang saja kita inflasi. Atau kita pakailah misalnya kasus corona kemarin. Kasus corona semua apa-apa mahal. Sampai sekarang semua apa-apa mahal. Dan yang paling membantu adalah produk-produk lokal, produk-produk pertanian lokal. Misal kalau kita mau makan beras mahal, ada penggantinya pangan ubi misalnya, atau singkong atau jagung dan lain-lain. Nah, sebenarnya pangan lokal itu sangat membantu perekonomian di kota maupun di desa. Jadi dengan adanya pangan lokal itu mampu menjadi alternatif olahan makanan bagi kita masyarakat. Nah, orang desa juga dengan kita mengambil pangan lokal, itu mereka terbantu dalam hal segi ekonomi. Jadi mereka dalam segi ekonomi terbantu, kita di kota itu terbantu dalam hal makanannya, mereka dalam ekonominya, gitu kan. Terus yang kedua, ini yang paling penting, ketika kita menggunakan pangan lokal, jadi kita itu salah satunya adalah bisa melestarikan pertanian atau hutan. Kenapa? Karena kan gini, kalau misalnya petani itu berbasis komunitas, itu mengolah secara baik ini hutan untuk menghasilkan satu produk, nah, itu pasti berfungsi untuk menjaga hutan. Jadi tidak harus membabat hutan. Di hutan kan ada hasil hutan bukan kayu. Nah, dengan adanya siklus untuk bisa memanen setiap saat, itu kan juga menjaga hutan. Nah, jadi pangan lokal ini banyak sekali fungsinya, bukan hanya untuk sosial, ekonomi juga, untuk lingkungan juga. Nah, beralih ke pangan lokal, ini sebenarnya di Jawa itu sudah hal yang sangat mewah. Nah, kalau kita kan belum. Di Sulawesi Selatan ini sebenarnya untuk kembali ke pangan lokal itu masih, ya pemahamannya masih sedikit ya. Karena misalnya begini, segala sesuatu yang dari alam, tadi saya bilang, segala sesuatu yang dari alam itu pasti bermanfaat besar bagi kita. Nah, karena tidak perlu susah mencarinya secara proses juga kita langsung dapat gitu. Nah, petani juga dengan adanya misalnya mereka mengolah produk dari yang harganya misalnya 5.000, ketika mereka mengolah menjadi satu produk itu bernilai ekonomi lebih tinggi. Jadi kita membantu petani juga. Misal kalau kita mengolah gula aren, misal gula aren contohnya. Kalau kita jual gula aren batok dengan harga mereka menjual 15.000 1 kilo atau 20.000 1 kilo mereka jual. Ketika menjadi gula aren bubuk, itu harganya sudah menjadi 40.000, 50.000 1 kilo. Jadi nilai jualnya lebih tinggi. Nah, mereka dari segi ekonomi terbantu, terus dari segi menjaga hutan juga iya. Nah, gitu. Jadi pangan lokal itu sangat bermanfaat kalau kita mau kembali sebenarnya. Karena pangan lokal itu pangan alternatif dan banyak. Jadi misalnya kalau kita selama ini kita makan beras, tapi ada pangan lokal lain. Misal ada, sekarang kan lagi banyak ini sorghum. Sorghum. Terus misal kita ada singkong, ada ubi. Nah, itu yang belum diolah. Jadi rencana ini, kita ada rencana Celebes Farm akan mengolah tepung singkong. Tepung singkong menjadi tepung gluten free. Jadi memang jadi alternatif dari tepung terigu gitu ya. Terigu, betul. Jadi alternatif dari tepung terigu
adalah tepung mocaf. Jadi bisa dipakai untuk baking gluten free. Jadi untuk buat kue yang gluten free. Tetap tagline-nya adalah pangan sehat. Tetap harus sehat dan pangan lokal pangan gitu lokal, ya. betul. Jadi sebenarnya kembali ke pangan lokal ini bisa bermanfaat kemana-mana ya, betul. Bagi lingkungan juga karena kita jadi bisa memberi sumbangsi kepada petani yang merawat alam begitu ya. Betul. Basisnya adalah kalau misalnya komunitas atau petani yang mengolah hutan, itu pasti mereka juga akan menjaga hutan. Beda dengan beda misalnya dengan industrial, pasti skala besar. Jadi pasti efeknya adalah pasti membabat hutan. Tapi kalau komunitas petani itu tidak mungkin langsung membabat hutan. Dia akan berpindah dari satu ladang ke ladang lain untuk bisa menjaga siklus hutan terus berjalan. Karena itu kan sumber penghidupan mereka ya, jadi itu harus tetap terjaga begitu ya. Makanya rata-rata di pendampingan yang pernah saya jalankan, memang dengan bekerja sama-sama petani, itu hutan sangat bisa terjaga. Apalagi sekarang dengan kondisi iklim yang sangat tidak jelas ini, yang paling berfungsi misalnya bagaimana hutan ini kita tetap jaga. Karena sangat berfungsi untuk menjaga kondisi alam yang ada jadi tidak membabat hutan. Bagaimana kita mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi nilai jual yang lebih tinggi, memiliki nilai jual lebih tinggi. Misalnya kemiri, kalau kemiri selama ini dijual biji saja, kita olah jadi minyak kemiri supaya petani bisa lebih sejahtera, hutan tetap terjaga. Karena nilai jualnya lebih baik lagi. Sumber daya alam kita di Indonesia itu sangat besar, sangat banyak. Sayang saja kalau industri yang mengolah itu. Karena kalau industri yang mengolah, yang diuntungkan cuma beberapa orang. Sedangkan kalau kita, masyarakat yang mengolah secara berkelanjutan, itu bermanfaat bagi banyak orang.